Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di rumah. Bagaimana kabar kita hari ini? Yang pasti anak-anak semua di rumah mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak di rumah, pada hari ini kita masuk ke pembelajaran pada pertemuan kelima pada matematika di kelas 8 semester 1. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan anak-anak di rumah dapat mempersiapkan buku dan alat tulis sehingga nanti apa materi yang Bapak sampaikan bisa kalian langsung catat di buku catatan matematika. Baik, pada pertemuan kita hari ini kita masuk ke bab 2 yaitu koordinat kartesius pada submateri posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk kompetensi dasar pada hari ini, yang pertama, menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Sedangkan indikator pembelajaran kita yang pertama, kita menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Dan yang ketiga, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi garis yang berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Tujuan pembelajaran kita hari ini setelah kita mempelajari materi ini diharapkan siswa dapat menentukan kedudukan garis terhadap sumbu bisa sejajar, tegak lurus, atau berpotongan dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan kedudukan garis dalam bidang koordinat kartesius dengan tepat. Nah, anak-anak, kita mengingat dulu ya materi sebelumnya mengenai bidang kartesius. Nah, ini bidang kartesius ini yang mendatar ini kita sebut dengan sumbu X atau disebut dengan absis, sedangkan yang berdiri tegak ini kita sebut dengan sumbu Y atau disebut juga dengan ordinat. Nah, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y disebut titik asal atau titik pusat 0,0, di mana untuk sebelah kanan sumbu X itu bernilai positif, sedangkan di sebelah kiri sumbu X, sumbu Y ini bernilai negatif. Bagaimana dengan pada sumbu Y? Nah, sumbu Y ini jika ke atas ini dia bernilai positif dan ke bawah itu bernilai negatif. Nah, ini materi kita mengingat kembali ya. Kemudian kita juga harus mengingat materi bahwa garis sejajar itu jika kedua garis memiliki kemiringan yang sama sehingga jika diperpanjang kedua garis tersebut tidak akan memiliki titik potong. Kita perhatikan garis L dan garis K. Nah, ini disebut contoh garis yang sejajar. Yang kedua ada garis yang saling tegak lurus, yaitu kedudukan garis yang berpotongan dan pada titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini ada garis L dan K, dia tegak lurus. Nah, di sini ada titik potong dan titik potongnya ini membentuk sudut siku-siku. Dan yang ketiga, ada garis yang saling berpotongan, yaitu jika kedua garis tersebut dalam satu bidang dan memiliki satu titik potong. Ini disebut garis yang berpotongan. Nah, garis L dan garis K ini ada satu titik potong, nah disebut garis yang berpotongan. Nah, itulah untuk materi tentang garis, posisi garis. Nah, sekarang bagaimana posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y? Anak-anak perhatikan bidang koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertanyaannya gambar apa di samping? Sudah jelas, gambar samping adalah koordinat kartesius.
Nah, di sini ada sebuah titik A. Tentukan koordinat titik A-nya. Kalau kita perhatikan titik A ini untuk sumbu X-nya itu ada di angka ketiga, 3 satuan. Dan di sumbu Y-nya itu di angka 5. Maka titik koordinat titik A-nya adalah 3,5. Nah, selanjutnya terdapat sebuah garis D di sebelah kiri. Bagaimana posisi garis D dengan sumbu Y? Pertanyaan yang ketiga nih. Nah, ini hubungan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita perhatikan posisi garis pada titik garis D ini bagaimana hubungannya dengan sumbu Y. Nah, perhatikan tanda panahnya. Nah, ini kita menunjukkan bahwa garis D dengan sumbu Y ini adalah saling dia sejajar. Dan bagaimana posisi garis D dengan sumbu X? Di sini ada garis D. Nah, perhatikan tanda panah merah. Nah, ini adalah garis D. Kemudian dengan sumbu X-nya mana? Nah, ini. Perhatikan sumbu X-nya, tanda merah ini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa garis D dengan sumbu X, dia saling tegak lurus. Nah, inilah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Selanjutnya, kita akan mempelajari bagaimana posisi garis M ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bapak memiliki 3 gambar. Gambar pertama ini ada bidang koordinat Kartesius dan ada garis M. Kemudian sama juga gambar kedua ada bidang koordinat Kartesius dengan garis M yang berbeda. Dan yang ketiga juga Bapak sama memiliki bidang koordinat Kartesius. Gambar ketiga ini M-nya garisnya miring. Nah, gambar satu ini menandakan bahwa garis M ini sejajar dengan sumbu X. Kita perhatikan garis M dengan sumbu X. Garis M dengan sumbu X ini dia saling sejajar. Sedangkan garis M dengan sumbu Y dia saling tegak lurus karena titik potongnya membentuk sudut siku-siku. Bagaimana dengan gambar kedua? Gambar kedua ini garis M terhadap sumbu X itu dia saling tegak lurus. Kita perhatikan di gambar kedua garis M-nya dengan garis X itu saling tegak lurus, dan sedangkan dengan sumbu Y garis M-nya itu adalah sejajar untuk gambar kedua. Bagaimana dengan gambar ketiga? Garis M-nya yaitu memotong sumbu X dan sumbu Y. Sudah jelas garis M ini memotong di X juga, memotong di Y juga. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bapak memiliki 3 buah koordinat Kartesius. Dengan gambar A ini ada garis L1, L2, L3, dan L4. Untuk gambar B-nya itu ada garis M1, M2, M3, dan M4. Sedangkan garis bidang Kartesius pada gambar C memiliki 2 garis yaitu N1 dan N2. Contoh soal. Dari gambar di samping, tentukan garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Nah, kita perhatikan dari ketiga gambar ini, perhatikan di gambar A. Kenapa? Karena dia sejajar dengan sumbu X. Maka jawabannya adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X itu adalah L1, L2, L3, dan L4. Garis L ini terhadap sumbu X itu sejajar. Nomor 2, garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita perhatikan garis sumbu Y yang sejajar dengan garis-garisnya. Nah, yaitu pada gambar B, yaitu M1, M2, M3, dan M4. Nah, M1, M2, M3, M4 ini merupakan garis yang sejajar. Kemudian, soal yang ketiga, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Nah, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, kalau kita lihat ada di gambar B, betul, yaitu
M1, M2, M3, M4 ini adalah garis yang saling tegak lurus dengan sumbu X. Soal keempat, garis-garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Kita lihat sumbu Y-nya mana yang sekiranya garis itu melewati sumbu Y, yaitu pada gambar A. Yaitu jawabannya L1, L2, L3, L4 merupakan tegak lurus dengan sumbu Y. Dan yang kelima, yaitu garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Sudah jelas, yang memotong sumbu X dan sumbu Y ini ada pada gambar C, yaitu garis N1 dan N2. Anak-anak, bagaimana bisa dipahami membedakan antara garis yang sejajar dengan sumbu X, dengan sumbu Y, maupun tegak lurus dan berpotongan? Bisa dipahami ya? Oke, anak-anak, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, terdapat 3 kedudukan garis terhadap sumbu X dan sumbu Y, yaitu 1. Sejajar, 2. Tegak lurus, 3. Berpotongan. Kemudian, kesimpulan yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu X akan tegak lurus dengan sumbu Y. Sebalikannya, garis yang tegak lurus dengan sumbu X akan sejajar dengan sumbu Y. Dan yang terakhir, garis yang tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, maka garis tersebut bisa dikatakan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, itulah anak-anak untuk materi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan anak-anak di rumah dapat mengerti materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian anak-anak di rumah. Tetap semangat belajar dalam masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.